Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, semoga kalian tetap sehat dan semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasan cerita fantasi. Nah, untuk kaidah kebahasan cerita fantasi, kaidah yang pertama itu adalah penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang pencerita. Nah, penggunaan kata ganti dan nama orang ini digunakan untuk sudut pandang penceritaan. Kita sudah belajar di unsur intrinsik ya. Sudut pandang orang pertama ditandai oleh kata aku, saya, kami. Lalu ada juga sudut pandang orang ketiga ditandai oleh dia, ia, nama orang, mereka. Seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. Aku merasa kaget saat memejamkan mata. Aku sudah di Belanda. Rudi merasa ketakutan saat berada di wilayah yang tidak pernah diketahui. Nah, di sini ada penggunaan kata ganti. Apa nih? Aku ya, nih aku. Lalu ada juga Dodi dan dia. Seperti itu. Ini adalah maksudnya penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Nah, untuk kaidah kebahasan yang kedua, yaitu penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar, tempat, waktu, suasana. Jadi, di dalam cerita fantasi ini, adanya penggunaan kata yang mencerap panca indera. Jadi, menggunakan panca indera untuk mendeskripsikan sebuah latar. Latarnya itu bisa latar tempat, waktu, suasana. Kita lihat nih, kemarin deskripsi itu apa? Deskripsi itu adalah gambaran. Jadi, adanya penggunaan kata untuk menggambarkan suatu latar. Kita lihat di deskripsi latar tempat. Contohnya, rumah berbentuk segitiga itu menyambut mataku. Berkilau rumah tersebut karena dibangun dari tumpukan emas. Di sini jelas digambarkan bahwa ada rumah yang bentuknya itu adalah segitiga. Nah, lalu rumah tersebut berkilau karena dibangun dari tumpukan emas. Berarti ini adalah menggunakan panca indera mata seperti itu. Lalu untuk latar suasana atau pendeskripsian latar suasana. Air mata itu menetes dari mata Adinda. Ia terdiam tanpa kata. Kami di ruangan itu merasakan kesedihan yang dirasakannya. Nah, di sini adanya penggambaran latar suasana. Latar suasana itu apa? Latar suasana yang menyedihkan itu. Oh ya, ternyata air mata yang menetes dari mata Adinda. Lalu semua yang di ruangan itu ikut merasakan kesedihan Adinda. Lalu untuk latar waktu itu adanya penggambaran lebih detail tentang latar waktu. Latar waktunya itu adalah siang hari. Digambarkan nih, siang hari itu seperti apa? Ternyata hujan turun, matahari tidak tampak, dan hanya rintikan saja yang terdengar. Itulah maksudnya penggunaan kata untuk mendeskripsikan latar yang menggunakan panca indera. Selanjutnya itu menggunakan makna kias dan makna khusus. Makna kias ini adalah, maksudnya itu adalah makna yang tidak sebenarnya, makna yang memiliki arti tidak sebenarnya. Contohnya itu seperti kembang desa, panjang tangan, meja hijau, terus darah biru, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat contohnya. Alien itu panjang tangan. Dengan tangan yang panjang, ia dapat mengambil benda apapun tanpa ada orang yang saya tahu. Nah, di sini itu panjang tangan. Nah, panjang tangan ini maksudnya itu bukan tangan memiliki tangannya yang panjang gitu, tapi memiliki makna kiasan. Makna kiasannya itu adalah pencuri atau suka mengambil benda orang lain gitu. Selanjutnya itu penggunaan kata sambung urutan waktu. Kata sambung urutan waktu ini biasanya itu digunakan untuk menghubungkan antar kata atau antar kalimat dan ditandai oleh kata setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, akhirnya, awalnya, sesudah. Nah, contohnya, setelah aku masuk ke pintu aneh itu, aku kembali ke masa lalu. Di sini ada penggunaan kata sambung, yaitu setelah. Dan juga ada lagi nih, akhirnya aku bisa kembali dari masa depan. Setelah aku berputar-putar 7 kali. Di sini ada penggunaan kata sambungnya, yaitu akhirnya dan setelah. Selanjutnya itu ada penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan.
Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan ini biasanya itu berkaitan dengan, membuat si tokoh atau membuat suatu masalah ya, atau membuat si tokoh kaget gitu. Contohnya, tiba-tiba anak kecil itu muncul dengan suaranya yang nyaring. Nah, di sini kita bisa lihat, oh ya ternyata ada anak kecil yang suaranya nyaring dan bisa saja mengagetkan tokoh di dalam cerita fantasi. Terus juga ada contohnya, tanpa diduga angin membanting pintu yang sedang dibuka. Sini juga jelas ya, ini mengagetkan tokoh pasti karena tiba-tiba ada angin yang membanting pintu gitu. Dan juga ada penggunaan kata lain yaitu di tengah kegembiraannya ada kabar buruk datang. Di sini kan ada suatu suasana yang sedang melaksanakan atau latar suasana yang menyenangkan atau menggembirakan atau membahagiakan. Tiba-tiba ada kabar buruk datang. Itu pasti sangat membuat tokoh di dalam cerita fantasi itu terkejut atau kaget gitu. Selanjutnya, kaidah kebahasan yang terakhir itu adalah penggunaan dialog dan kalimat langsung. Penggunaan dialog dan kalimat langsung ini biasanya itu digunakan di dalam cerita fantasi. Dialog itu sendiri adalah sebuah percakapan. Karena ini sebuah cerita fantasi, maka akan ada dialog antar tokoh. Percakapan antar tokohnya itu seperti apa. Dan biasanya dialog itu ditandai oleh kalimat langsung. Kalimat langsung itu memiliki ciri khas, itu ditandai oleh tanda kutip seperti ini. Ini adalah contohnya. Anak kecil itu mengejar kita, kata Andi. Aku berlari kencang dan meninggalkan Ani sendiri. Aku terkejut, aku kembali ke masa lalu. Di sini adanya sebuah kalimat langsung dan penggunaan dialog. Nah, 6 kaidah kebahasan ini harus kalian ketahui ya, satu persatu. Harus kalian pahami dan kalian cermati dengan baik. Seperti itu. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan di grup WhatsApp. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterima dengan baik dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.